Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Muhammad Irfan Muhandis, seorang mahasiswa informatika di Fakultas Sains Matematik Universitas Diponegoro. NIM saya adalah 24060 119 140 118. Di sini akan menjalankan tugas praktikum yang mana menjelaskan tiap program secara singkat dan demo-demonya. Jadi apa yang akan saya bahas ini judulnya linked list ya, list berkait, linked list. Sebelum masuk ke program, biar kalian yang menonton ini bisa mengikuti, maka saya akan menjelaskan dulu tentang apa itu linked list. Ya, sebentar. Linked list. Ini saya ambil dari diktat. Linked list atau list linear. List linear ya, judulnya list linear. List linear itu adalah sekumpulan elemen yang bertipe sama yang mempunyai keterurutan tertentu. Dan setiap elemennya terdiri dari dua bagian, yaitu informasi mengenai elemennya dan informasi mengenai alamat elemen suksesornya. Jadi elemen di list ini itu terdiri dari info dan next. Ini duanya dijelaskan. Info tipe adalah sebuah tipe terdefinisi yang menyimpan informasi sebuah elemen list. Jadi ini tipenya info tipe. Info itu nama variabelnya untuk menyimpan informasi sebuah elemen. Lalu ada next dengan tipenya address, yaitu berisi elemen berikutnya, berisi suksesor, berisi address elemen selanjutnya. Jika didefinisikan first itu adalah elemen pertama list, maka elemen berikutnya dapat diakses dengan cara suksesif dari field next elemen tersebut. Jadi di dalam list itu isinya cuma satu ya, hanya first doang. Untuk ke elemen selanjutnya, first itu kan satu elemen. Untuk ke elemen selanjutnya, dari list itu di dalamnya ada next. Ini kan next ini. Nah, kita akses next ini, maka akan ke elemen selanjutnya. Dari next itu, di elemen yang lain itu ada field next lagi, kita akses lagi ke elemen selanjutnya, terus gitu. Nah, ini ya gambarannya. Oh ya, ada ini lagi, ada istilah alokasi dan istilah nil. Jadi istilah nil itu merupakan suatu konstanta yang addressnya itu tidak terdefinisi. Dan nil itu merujuknya ke address yang tidak terdefinisi. Sedangkan kalau address yang terdefinisi namanya alokasi, dialokasi, sudah dialokasi. Nih, elemen di list itu ada info, ada next. Nih, seperti yang saya jelaskan, jadi list itu isinya first. First ini nanti maksudnya ke list apa? Elemen list paling pertama. Nah, elemen list paling pertama itu ada field next yang nanti merujuk ke elemen selanjutnya, nextnya lagi merujuk selanjutnya sampai ujung. Nah, kalau di ujung itu karena ya nextnya kan nggak diisi, nggak mungkin diisi soalnya dia sudah paling ujung gitu. Nextnya nggak akan merujuk kemanapun lagi, dia sudah paling terakhir. Karena sudah paling terakhir, sudah dipastikan nextnya itu nil. Ada pula list L yang misalkan kosong. Nah, kalau kosong, firstnya itu nil. Nah, mudah-mudahan dapat dimengerti. Saya akan lanjutkan ke codingannya. Ini untuk file headernya. Di sini kita harus mendefinisikan
list headernya dulu. Jika belum ada, kita definisikan. Nah, terus kalau di ini kan bahasa C ya, bahasa C itu nggak ada yang namanya nil, adanya null. Kita hanya cuma rubah aja, bukan rubah ya. Define ini bermaksudkan kalau maksudnya nil itu sama nol, kalau maksudnya nil itu nil. Jadi sama dengan kata lainnya lah. Kita buat kata lainnya nol sebagai nil, lalu membuat kata lainnya pointer ke info itu info. Nah ini info dulu, bentar. Info ini berada di sini ya, di elemen list. Ini list itu kan isinya first itu tipe datanya address, mana address itu pointer ke elemen list, elemen pada list, dimana tiap elemen list itu isinya next dan info. Nih, next dan info. Yang mana next itu tipenya address, nanti yang merujuk ke elemen list lainnya. Dan info tipe ini artinya dia integer, sengaja kata lainnya integer. Jadi kalau mau masukkan info tipe, format masukannya itu integer. Nah, di sini ada nama lainnya. Kalau mau mengakses info, bisa juga kita nulisnya info kurung buka P ini. Next juga sama, first L juga sama. Jadi layaknya kayak fungsi lah. Fungsi kan biasanya nama fungsi kurung buka, parameter kurung tutup. Karena kita telah define sebelumnya, pointer ke info, pointer ke next itu kayak gini. Jadi kita bisa juga nuliskannya seperti ini. Nah, first L juga. Nah, ini kenapa first L sama next info kok awalannya tuh sintaksnya berbeda? Nah, lihat lagi ke sini. L first, jadi L dot first dot ini kan aksesnya apa? Isi dari struct list itu isinya cuma first doang. Ya, jadi berarti L dot first aja. Nah, terus kenapa ini pakai ada tanda panah yang P info sama P next? Ya karena itu tadi first ini kan tipe datanya itu address, yang mana address itu merujuk pada elemen list, yang mana elemen list itu isinya next sama info. Jadi kayak gini, sintaksnya kayak gini ya kan teman-teman. Jadi lupa kita juga mengincludekan standar input output, standard lib.h untuk membantu agar program kita berjalan. Nah, langsung saja saya jelaskan. Di diktat itu ada 17 fungsi sama prosedur. Lalu ditambah 2 lagi dari asisten praktikum, dan saya akan jelaskan satu-satu. Pertama itu list empty. Tipe datanya itu boolean. Jadi keluarannya itu antara true or false. List empty, parameternya list L. Jika firstnya list itu nil atau belum didefinisikan, maka true. Kalau enggak, berarti false. Jadi kalau dalam list itu firstnya itu kosong, belum ada alokasi, berarti benar list itu memang kosong. Jadi perbedaannya list linked list ini, list linear ini dan list yang sebelum list lainnya atau list array atau kayak gimana gitu adalah adanya itu tadi next yang di dalam sebuah elemen pointer mengadres ke elemen selanjutnya, yang mana elemen selanjutnya itu dan elemen firstnya itu dua alamat yang sudah dialokasikan. Jadi untuk membuat elemennya itu harus mengalokasikan dulu. Nah, ini create listnya. Membuat list hanya tinggal masukkan first L-nya, mendefinisikan L-nya, first-nya sebagai ini. Ya, karena list itu isinya mana first, dan setiap membuat create list itu pasti isinya kosong. Kita membuat kosong aja ya. Nah, karena di sini
sesuai diktat yang diinginkan itu finishingnya itu terbentuk list kosong, maka listnya firstnya didefinisikan sebagai nil. Lalu alokasi, nah ini yang saya maksudkan tadi ya. Alokasi ini tipe datanya address, parameternya info type. Alokasi ini tipe datanya address dan parameternya info type X. Di sini ada address P. Nah, P-nya ini kita sama dengan itu masukkan alokasi. Cara pengalokasinya adalah address malloc size of element list. Element list yang tadi itu. Yang dari address. Isinya next sama info. Nah, diisi infonya itu sebagai X, parameter yang kita inputkan, dan next P-nya itu nil. Nih, next P-nya nil sesuai yang ada pada header, X-nya nil. Jadi list.c ini adalah realisasinya dari header. Headernya ini kita menentukan dulu nanti kedepannya fungsi atau prosedur ini akan gimana keluarannya. Nah, ini dibuat nil, nah terus di return kan addressnya di return. Nah, ini kalau P-nya itu tidak nil, kalau nil ya returnnya nil aja. Terus di alokasi, bedanya dengan alokasi, kalau alokasi itu memasukkan ruang untuk address, kalau di alokasi ini kebalikannya, ini dibuat 0 infonya, terus nextnya dibuat nil, terus addressnya itu sendiri dibuat nil. Insert first, menambahkan elemen pertama, jadi elemen pertama list itu kan first, isinya first itu elemen pertama dari list itu andai berurutan lah, first in last out, sistemnya itu first in last out. Jadi firstnya selalu berganti-ganti, kalau ada elemen baru firstnya ganti ke depan, terus digeser, terus ada elemen baru lagi firstnya diganti ke depan lagi, geser lagi, gitu seterusnya. Lanjut sama insert first. Next P, apa yang kita inputkan address P itu nextnya kita rubah menjadi first L. Di isinya next P itu first L, dan terus first dari elemen itu P. Ini kalau kalian nggak paham akan saya ilustrasikan di Paint saja. Sebentar. Nih misalkan ini listnya kosong kan ya, kosong, nil. Salah. Sebentar. Firstnya itu nil. Karena nggak ada apa-apa, nil. Ini nil ya. Nah, terus kita insert first kan. Kalau insert first kan, pada elemen P. Nah, ini elemen P ya. Elemen P address P. Address P ini sudah ada infonya ya. Yang kita rubah ini hanya next-nya aja. Jadi ini address P ini kita masukkan ke sini, ke listnya. Masukkan first list itu dengan P. Nah, karena P-nya ini adalah satu-satunya elemen yang dimana dia tidak mungkin next-nya itu mengacu ke elemen lain, karena dia hanya satu-satunya elemen, maka next-nya nil. Nah, terus misalkan kita inputkan lagi elemen, sebentar, elemen namanya key.
elemen key ini saudara, elemen key ini kita masukkan ke list. Cara memasukkannya adalah dengan atribut nextnya key itu kita pasangkan ke P. Jadi nanti kalau diakses nextnya key itu pasti nyambungnya ke P. Nah, jadi kalau gini kan berarti kita berada di atas. Nah, berada yang paling baru lah, karena sistemnya list linear itu first in last out. Jadi yang paling pertama itu jadi yang paling terakhir keluarnya. Nah, jadi di bawah, ini jadi di atas. Terus kita definisikan list firstnya itu jadi di atas. Nah, digeser. Nah, kayak gini. Jadi kalau nanti diakses first L itu apa, pasti jawabannya key. Nah, nextnya key baru P gitu. Gimana? Nah, di nextnya key itu sama dengan P, dan nih kecilin aja. Nextnya key ini kan inputannya tadi. Nextnya key itu jadi sama dengan firstnya L yaitu P. Firstnya L kan sebelumnya P, jadi nextnya key itu sama dengan firstnya L yaitu P, dan firstnya L digeser jadi key. Nih, mudah-mudahan kalian mengerti. Lalu untuk insert after, yang beda dari insert first itu kita memasukkan elemennya itu ke elemen setelah preg. Apa yang kita masukkan adalah P. P itu kan alamat, preg juga sama alamat. Jadi menginputkan alamat P setelah alamat preg. Nah, sama kayak tadi, nextnya P dirubah menjadi, nah, karena ini adalah insert after preg, jadi memasukkan setelah preg, jadi nextnya P itu otomatis nextnya preg dirubah menjadi P. Nah, biar nggak bingung, saya ilustrasikan lagi. Nih, andai kata ada sebuah list yang berisi 2 elemen. Elemen tersebut saling terhubung oleh next dari first L atau elemen paling teratas. Nah, ini kan kayak gini. Nah, terus kita lakukan prosedur first after elemen C setelah elemen B, misalkan. Nah, sebentar. Jadi yang terjadi adalah si C ini atau address P yang kita inputkan ini, nextnya itu nyambungnya ke sini, nyambungnya ke nextnya first sini. Nah, lalu nextnya first itu yang kita nextnya preg, yang dimana setelah elemen itu kita masukkan C, rubah ke C. Nah, kalau udah kayak gini, otomatis yang ini hilang karena sudah nyambungnya ke C. Begini gambarannya lah. Next after list L, C, address C, address B. Gambarannya seperti ini.
Oke, kita lanjutkan. Prosedur selanjutnya itu insert last. Bedanya dengan insert after dan insert first, sini kita menginputkan elemen ke bagian terakhir dari list. Jadi kita harus melakukan iterasi dulu hingga ke elemen terakhir. Elemen terakhir first itu kan nextnya itu nil. Jadi kita iterasi dulu selama nextnya itu bukan nil. Kita iterasi ujung di mana nextnya sudah nil. Nah, kita masukkan ke variabel last. Setelah itu di last ini kita insert after kan. Setelah last kita insertkan p, yang mana p itu apa yang ingin kita masukkan. Nah, terus kalau misalkan ternyata listnya itu cuman ya kosong gitu, nggak firstnya nil, maka sama aja dengan kita melakukan prosedur insert first. Lalu selanjutnya del first. Kalau ini menghapus elemen pertama, jadi elemen pertama yang kita hapus itu nanti dimasukkan ke address p. Ini kan pointernya. Address p isinya first L. Nah, first L dirujukan ke nextnya first L. Jadi ke elemen setelah first L itu menjadi first L yang baru. Lalu del p minta kita mendelete elemen yang infonya itu x, isinya x nya kan integer, tipenya kan info tipe itu kan integer. Nah, caranya adalah kita membuat kamus dulu, membuat variabel address p dan address key q. Nah, address p ini kita masukkan first L, lalu jika di first L ini infonya itu sama dengan x, apa yang kita cari, maka dihapus del first. Soalnya kan first ya del first langsung bisa. Dari list del first L, del first dari list itu terus masukkan hasilnya ke P. Nah, atau kalau bukan firstnya L itu yang infonya X, maka kita lakukan iterasi. Iterasinya sama tadi kayak yang in slash, selama bukan nextnya itu nil, kan iterasi terus next terus sampai akhirnya nextnya itu nil. Enggak sampai akhirnya, kalau ini bedanya sampai info dari iterasi itu sama dengan X. Nah, kalau infonya sudah sama dengan X, kita hapus. Caranya nextnya itu dirubah jadi nextnya next gitu. Jadi ke asal misalkan ada A, B, C, D, yang harusnya A itu A menuju ke B, kita buat A itu menuju ke C. Jadi nextnya A itu nextnya A menjadi C gitu. Nah, lalu key ini yang mana itu menuju ke B tadi kita rubah menjadi nil, jadi dihapus gitu. Oke. Jelas sama prinsipnya, kita melakukan looping ke elemen terakhir, lalu elemen terakhirnya didapat, lalu kita masukkan ke address P. Del after juga sama, kita menghapus elemen setelah elemen break, yang mana elemen yang dihapus itu kita masukkan ke pedal. Nih, pedal isinya setelah elemen break, terus nextnya break itu ke nextnya break. A itu menuju ke C sama tadi, B nya dihapus. Lalu ada ins first. Ini bedanya dengan ins first adalah ins value first. Jadi menginsertkan value di sini maksudnya adalah X ini tipenya info tipe, mana integer. Jadi kalau mau melakukan prosedur ini, silakan nanti ins first kurung buka
parameternya list L, misalkan udah didefinisikan list itu namanya L list, berarti di sini kurung buka L, koma, nah setelahnya itu integer angka L, 40 tutup, nah sekali gitu, nah baru ini bisa berjalan prosedurnya. Nah bedanya lagi dari yang lain, insert first adalah kalau insert first itu nih mana ya, insert first itu nggak ada alokasi kan ya, jadi sebelum insert itu sudah dialokasi dulu nih initial state-nya P itu dianggap sudah dialokasikan. Nah kalau bagaimana kalau insert first ini belum dialokasikan, jadi di prosedurnya harus kita alokasikan dulu, P-nya dialokasikan, X ya karena emang parameternya SV first itu integer, ya nggak mungkin sebelumnya kita alokasikan, nanti kan beda tempat gitu. Jadi yang ini kita alokasikan ke P. Nah terus nextnya P dirubah menjadi diisikan first L, lalu first L kita rujukan ke P. Di apa address yang telah kita buat, yang telah kita alokasikan, nextnya itu kan kalau alokasi otomatis nil. Nah kita buat nextnya itu sama dengan first L, ya, sama lah intinya kayak yang insert first itu kan sudah saya jelaskan tadi ya, harusnya kalian sudah mengerti. Isvelas juga sama, perbedaannya hanya info tipenya X itu dialokasikan dulu terus baru melakukan operasi. Isv after juga kurang lebih sama, info tipenya kita alokasikan ke address M. Ini addressnya bebas ya, namanya apa terserah kalian, tapi kita buat kamusnya itu di dalam dalam prosedur ini. Lalu del first sama del first tipenya di del first itu menghapus elemen, lalu elemen itu infonya dimasukkan ke X. Nah X infonya first, nah, firstnya itu dihapus. Del last sama del last, tetapi infonya elemen last masukkan ke info tipe X. Lalu del after penghapusannya dari elemen setelah break itu infonya kita masukkan ke X. Nah ini print info. Prosedur ini fungsinya adalah untuk memprintkan atau menampilkan di layar semua anggota list. Nih di sini ini melakukan iterasi selama P ini kan sudah ada P itu first, selama P itu belum nil maka iterasi terus. Setiap iterasinya kita memprintkan info dari P itu sendiri, terus P-nya dirubah menjadi next, iterasi sampai ujung P sama dengan nil. Karena sudah diprintkan berarti sudah habis kan, gak mungkin kita next kan karena hasilnya pasti nil. Jadi P nanti dirubah menjadi nil secara otomatis. Lalu kita ganti baris. Nah ini kan sintaks ganti baris di bahasa C. Nah ini kalau listnya itu tidak empty. Kalau empty ya udah kita printkan saja listnya kosong. Lalu ada prosedur terakhir yaitu concatenasi.
sini parameternya ada list L1, list L2, dan list L3 yang mana nanti akan kita isi. Jadi prinsipnya adalah konkatenasi ini ada dua list, kita gabungkan dan menjadi satu list. Nah, di sini list L1 sama list L2 kita gabungkan menjadi list L3. Nah, jika list L1 itu nil, maka otomatis kita hanya memindahkan saja. Jadi firstnya L3 sama L2, nanti semuanya sama. Nah, jika tidak nil, firstnya L1, maka kita masukkan dulu L1 di L3, lalu melakukan iterasi sampai ke last dari L1. Sudah sampai kelasnya, kita definisikan nextnya dari last itu sebagai first L2. Nah, sudah kayak gini, berarti nanti nyambung lagi nyambung ke list L2. Jadi terus L2 isinya misalkan ada next, ada berapa elemen, nextnya first L2, ada lagi nextnya lagi, nextnya lagi, nextnya lagi, terus sampai nextnya sama dan nil. Berarti list L2 nya telah selesai. Sudah seperti itu, berarti semuanya L1 dan L2 sudah masuk semuanya ke L3. Nah, ini untuk demo programnya. Coba kita run. Ya, kita akan melakukan demo programnya. Nih, jadinya seperti ini. Nih, create list. Kalau create list kan otomatis isinya kosong, firstnya itu masih kosong. Jadi kalau kita lakukan operasi is list empty, pasti jawabannya true karena firstnya masih nil. Lalu kita printkan, karena kosong maka keluarannya list kosong. Nah, terus insert address kan ya, insert address, kita melakukan insert first. Ini sebelum melakukan insert first, kita alokasikan dulu A nya, apa yang kita masukkan, alokasikan 25. Terus ini set after, masukkan B, alokasikan dulu B nya, C juga sama, set after juga, set last juga E nya alokasikan dulu ke L. Nah, nanti kalau udah semua operasi ini dilakukan, jika kita lakukan tanya apakah listnya empty atau tidak, pasti jawabannya false karena sudah diisi. Kalau di print kan kayak gini letaknya, 25, 35, 45, 55, 65. Nih setelah pas ini juga karena banyaknya set first, jadi mungkin Anda bingung. Kalau kalian lihat lebih lama, ini pasti akan sesuai dengan logika yang telah saya jabarkan sebelumnya. Terus ada delete address, ini dari list sebelumnya. Nah, kita lihat dulu kan seperti ini. Terus lakukan operasi delete first, dimasukkan ke A. Nah, jadi kayak gini. A nya nggak saya print kan ya, karena ya kalian udah tahu lah, nggak perlu saya print kan. Nih 25 nya dihapus. Terus del after dari B. Ini B itu kan tadi 35 ya. Del after 35, setelah 35 apa 45 dihapus. Terus del P yang 55 dihapus, 55 dihapus. Terus del lastnya kan 65 dihapus. Apakah list empty, masih ada 35 jadi false. Terus insert first, nih 25 dimasukkan. Ini kan dari list terakhir 35 masukkan ke first. Terus after dari first kita masukkan 65. Terus velas isinya 45, ini terakhir 45. Nah, ini yang delete. Kalau yang delete first saya tampilkan apa yang saya telah delete itu ke layar. Ini saya print F kan. Nih, dari list yang tadi terakhir kita masukkan penghapusan elemen pertamanya ke X,
Nah 25 kan ini dihapus 25 nya, ini tampilkan 25 nya. Terus ini del afternya setelah first 35 nya dihapus, nanti tampilkan slashnya 45 kan dihapus, jadi hilang 45 nya ditampilkan. Terus kan konkatenasi, kita buat list baru L1 isinya 1 2 3 4 5 atau L2, terus buat list L2 isinya 6 7 8 9 10, terus buat list L3 ini sebagai wadah nanti buat konkatenasi. So kan prosedur konkatenasi, L1 L2 ditambahkan, masukkan ke L3, kita printf kan list L3. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.